Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai revolusi kebudayaan Herbert Marcuse. Kelompok kami terdiri dari Adik Wanudia Utami, Kiki Muktianing, Rizky Cindy Junior, dan juga terakhir Toinatul Husna. Biografi Herbert Marcuse. Herbert Marcuse merupakan seorang sosiolog yang lahir di Berlin, Jerman, dikenal karena pemikiran kritisnya pada masyarakat kapitalis. Pada November 1918, Marcuse bekerja sebagai seorang prajurit pada usia 16 tahun dalam Perang Dunia Pertama yang merupakan seorang peserta revolusi Jerman. Pada tahun 1919, bergabung dengan Partai Sosial Demokrat Jerman atau SPD yang merupakan salah satu dari kelompok politik paling penting dan tertua di dunia. Pada tahun 1922, kecenderungannya yang tajam terhadap partisipasi sosial membawa Herbert untuk belajar Germanistik ekonomik dan filsafat di Universitas Berlin dan kemudian PhD di Universitas Freiburg im Breisgau tahun 1928. Setelah menikah dengan Sophie Wertheim, ia kembali ke Freiburg untuk belajar filsafat bersama dengan Martin Heidegger dan Edmund Husserl, dua pemikir besar pada abad ke-20. Sejarah teori revolusi kebudayaan. Herbert Marcuse termasuk seorang gerakan kiri baru. Mengapa kiri baru? Kiri baru yakni terbatas pada negara-negara kapitalisme tua. Mereka kiri karena berorientasi pada sosialisme dan marxisme, tetapi baru karena menolak baik sosialisme birokratis negara-negara komunis maupun reformis partai-partai sosial demokrat di barat. Doktrin Marcuse sendiri tentang sistem politik dan sistem sosial dinilai lebih radikal dari kaum komunis ortodoks. Keradikalan ini rupanya membuat namanya menjadi termasyhur di kalangan luas antara tahun 1960-an dan 1970-an. Bahkan pengagumnya memberikan julukan sebagai sang nabi, di mana menjadi inspirator revolusi mahasiswa tahun 1968, nabi bagi kaum hippie dan generasi bunga. Nabi yang menyuarakan pendapat mereka, nabi yang mencanangkan gejala yang melanda serta mengancam dunia dan umat manusia. Bahkan buah pikirnya ternyata melekat dan telah mendarah daging bagi kelompok-kelompok mahasiswa militan. Gagasannya menjadi salah satu sebab kerusuhan mahasiswa di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Herbert Marcuse termasuk salah satu figur terkemuka di Institut Penelitian Sosial atau Mazhab Frankfurt. Ia seperti Max Horkheimer, sangat kritis dengan ilmu pengetahuan sosial tradisional yang dianggap bertanggung jawab menjadi ilmuwan sosial terasing dari fakta-fakta yang ditelitinya. Mengabaikan adanya kontradiksi antara perkembangan teknologi di masyarakat industri maju dengan praktik-praktik penindasan dan penguasaan menyeluruh menyerupai sepak terjang rezim fasis Jerman. Marcuse sendiri menawarkan jalan alternatif untuk dapat lolos dari situasi darurat sosial kombinasi teknokrasi teroris dengan ideologi yang irasional. Tersebut dengan ide-ide radikal meliputi penolakan agung dan pendidikan estetika. Akan tetapi penolakan agung yang ditawarkan oleh Herbert Marcuse tidak setotal hipotesis Marx yang mencanangkan mengenai penghapusan kerja. Selanjutnya adalah inti teori revolusi kebudayaan Herbert Marcuse. Yang pertama ada Eros dan Peradaban. Buku pertama Marcuse yang berjudul Eros and Civilization bertolak belakang dengan teori Sigmund Freud yang menyatakan bahwa peradaban manusia berdasar pada penindasan seksualitasnya. Jadi, Sigmund Freud beranggapan bahwa peradaban manusia terbentuk karena adanya penindasan terhadap seksualitas. Hanya dengan tidak terus-menerus mengikuti nafsu seks, manusia dapat mengumpulkan kekuatan untuk membangun kehidupannya.
Dengan demikian, terjadi sebuah pengekangan bahwa nafsu menjadi asal-usul peradaban manusia. Bila sekali saja peradaban didasarkan pada penindasan, maka tingkat penindasan pun akan terus bertambah. Marcuse khawatir bahwa penindasan yang semakin menyeluruh akhirnya akan mengancam peradaban itu sendiri. Meskipun menurut Freud, peradaban selalu diibaratkan sebagai sebuah penindasan, namun Marcuse berpikiran bahwa perkembangan tenaga-tenaga produktif oleh kapitalisme yang ada saat ini menjadikan suatu kebudayaan tidak lagi represif atau menindas. Marcuse mengungkapkan bahwa hubungan antar manusia ditentukan oleh eros atau rasa saling ketertarikan, dan suatu pekerjaan akan mirip seperti orang yang sedang bermain-main. Semula manusia menaati segala aturan masyarakat karena mereka merasa bahwa peraturan tersebut wajib dan pelanggarannya menyebabkan mereka merasa bersalah. Tetapi sementara ini, penindasan sudah menjadi sedemikian menyeluruh, sehingga mau tidak mau semua orang pun harus menaatinya. Sehingga lama-kelamaan penindasan pun akan menjadi semakin melemah. Apabila sistem kontrol sosial melemah, tak akan ada lagi kekuatan yang dapat mengerem dorongan-dorongan destruktif itu. Maka manusia pun akan secara membabi buta mengikuti nafsu-nafsunya dan dengan demikian akan menghancurkan peradabannya. Selanjutnya adalah penindasan tambahan dan prinsip prestasi. Tanpa penindasan maka tidak ada budaya, tetapi penindasan sendiri mengancam budaya. Ia harus membongkar kontradiksi mutlak antara libido atau nafsu dan prinsip realitas yang menjadi titik tolak seluruh konsepsi Freud. Pengertian kunci dari pemikiran Freud adalah penindasan yang sekarang meresapi seluruh peradaban kapitalisme tua. Di zaman kapitalisme tua, struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat sebagian besar merupakan struktur penindasan yang diperlukan untuk menjamin mereka yang berkuasa. Dalam masyarakat kapitalisme tua, bentuk penindasan juga berubah. Penindasan tidak lagi dilakukan dengan kasar. Penindasan kapitalisme yang sebenarnya tetap dilakukan oleh kelas atas. Kaum kapitalis tidak lagi kelihatan sebagai penindasan manusia oleh manusia, melainkan sebagai tuntutan rasionalitas produksi. Orang bersedia untuk menyesuaikan seluruh hidupnya dengan tuntutan sistem kapitalis, bukan karena mereka merasa diancam, tetapi karena tuntutan yang diyakini sendiri sebagai tuntutan efisiensi. Di masa kapitalisme tua, hal ini sudah menjadi prinsip prestasi. Selanjutnya adalah mematahkan prinsip prestasi. Prinsip prestasi adalah sebuah keharusan sejarah yang cukup keras yang telah ada sejak zaman dahulu. Prinsip prestasi memang tidak dapat dihapus tanpa revolusi. Bidang yang tidak pernah tunduk terhadap prestasi adalah kesenian. Kegiatan kesenian yang mempertahankan diri di tengah-tengah penindasan halus dari prinsip prestasi membuktikan bahwa keberadaan nafsu masih ada dan bahwa nafsu itu cukup kuat untuk mengekspresikan diri dalam kreativitas para seniman. Dengan kata lain, Marcuse menyangkal keberlakuan umum prinsip realitas. Untuk membangun kehidupannya, manusia tidak harus menindas nafsunya, maka tidak perlu khawatir bahwa pembongkaran prinsip prestasi akan menghancurkan kebudayaan. Selanjutnya adalah bebas dari prinsip prestasi. Pembebasan manusia dari prinsip prestasi akan melahirkan masyarakat yang berubah. Ciri pekerjaan dan hubungan antar manusia pun juga akan berubah. Pekerjaan akan menjadi kegiatan yang menyenangkan, yang dilakukan dengan rileks, bersemangat, mirip seperti orang yang sedang bermain-main. Begitu pula hubungan antar manusia akan berubah mendalam. Kita akan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain karena kita tertarik padanya. Pembongkaran prinsip prestasi membongkar tembok pemisah antara hubungan antar manusia yang semata-mata fungsional dan yang berdasarkan rasa saling tertarik. Orang lain menjadi menarik karena dirinya sendiri, bukan karena fungsinya di dalam sistem. Jadi, pada dasarnya, eros dapat diartikan sebagai sebuah gairah seksual atau libido yang dimiliki manusia. Selain eros, ada pula lawannya yaitu thanatos, yang merupakan sebuah kematian. Menurut Marcuse, eros dan thanatos kerap memiliki kesearaan.
Eros merupakan kenikmatan yang dicari manusia sebelum akhirnya mereka akan berada pada fase thanatos atau kematian. Kematian di sini diartikan sebagai sebuah nirwana, sehingga tidak perlu untuk ditakuti. Yang selanjutnya yaitu manusia berdimensi 1, kritik terhadap masyarakat kapitalis maju. Inti kritik Marcuse terhadap masyarakat industri maju yaitu bahwa di dalam dimensi negatif disingkirkan. Dalam semua masyarakat terdapat dua dimensi, yaitu dimensi afirmasi dan dimensi negatif. Dimensi afirmasi sendiri adalah semua unsur yang membenarkan dan mendukung kekuasaan yang bersangkutan. Sedangkan dimensi negatif adalah unsur-unsur yang menentang struktur masyarakat. Rasionalitas irasional. Menurut Marcuse, masyarakat industri maju mengintegrasikan seluruh dimensi negatif melalui manipulasi. Dua nilai, paling khas bagi modernitas, rasionalitas dan kebebasan. Menurut Marcuse, meskipun masyarakat industri maju sebenarnya tidak rasional dan tidak membebaskan, namun ia kelihatan rasional dan bebas. Mengikuti Max Weber, sebuah proses disebut rasional apabila yang tercapai adalah paling optimal dibandingkan dengan sarana-sarana yang dipakai. Dari sudut itu, masyarakat industri maju kelihatan sangat rasional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kelangkaan yang selalu menimpa bagian terbesar umat manusia berhasil diatasi. Kaum proletariat yang dulu selalu terancam kemiskinan dan kelaparan, sekarang tidak hanya dapat makan cukup tetapi semakin menikmati konsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh perekonomian kapitalis. Sistem perekonomian kapitalis terkesan rasional karena berjanji akan menjamin tingkat hidup yang semakin tinggi bagi semua. Dalam masyarakat industri maju, masyarakat bisa menikmati kebebasan, yaitu kebebasan bergerak dan pergi kemana-mana, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, berpartisipasi dalam demokrasi, kebebasan beragama, berpikir, dan mencari informasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, desublimasi reprensif. Dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud, pengembangan kebudayaan dijelaskan sebagai sublimasi, yaitu dorongan-dorongan naluri manusia, khususnya seksualitas. Freud beranggapan bahwa melalui pengalihan dorongan-dorongan seksual dari sasaran-sasaran seksualitas dan pengarahannya ke sasaran-sasaran baru, dimulai proses yang pantas disebut sublimasi, di mana diperoleh komponen kuat untuk menciptakan kebudayaan. Dimensi-dimensi desublimasi. Desublimasi menyangkut seluruh kemampuan luhur manusia. Manipulasi kebutuhan manusia yaitu bahwa manusia dalam masyarakat industri maju tidak lagi tahu apa yang sebenarnya ia inginkan, karena ia sudah dikerjakan sehingga ia butuh kelihatan trendy. Sesuai dengan tren, butuh berpakaian, berkendaraan, bergaul, serta pembawaan seperti model-model dalam iklan. Dengan demikian, dua kebutuhan paling besar manusia, kebutuhan mengembangkan diri sesuai dengan cita-citanya sendiri dan kebutuhan akan hubungannya dengan orang-orang yang betul-betul diminati sudah tertimbun. Manusia menjadi terasing dari dirinya. Deerotisasi. Erotis ini hampir sama artinya dengan seksual. Erotisasi adalah desublimasi kemanusiaan di mana kebutuhan seksual sendiri itu mudah dimanipulasi sebagian besar iklan dengan memanfaatkan ketertarikan seksual sehingga manusia semakin mudah dimanipulasi. Ketertarikan seksual ini sebenarnya hanya salah satu unsur dalam ketertarikan erotis antar manusia. Bahasa berdimensi 1. Bahasa telah dimanipulasi sedemikian rupa hingga sifat dua dimensinya hilang. Yang sebenarnya bahasa bersifat dua dimensi karena bahasa selalu melampaui fakta-fakta.
tetapi masyarakat industri maju telah menyingkirkan unsur-unsur transenden sehingga bahasa menjadi berdimensi satu. Filsafat. Sebenarnya filsafat sejak awal kemunculannya merupakan kekuatan lawan yang ampuh. Filsafat selalu mengkritik segala kemampuan, selalu mengajukan alternatif, dan menjadi salah satu wakil ampuh dimensi negatif. Menurut Marcuse, filsafat juga sudah kerasukan virus positivisme yang menggerogoti pemikiran kritis negatif. Budaya dan seni. Seni dan budaya tinggi lahir dari oposisi terhadap faktualisme dasar. Menurut Marcuse, seni mengandung unsur pembantahan, upaya penyatuan ilmu pengetahuan seni dan filsafat berada dalam kemungkinan antara nyata dan tidak mungkin. Seni ini membuka kesadaran bahwa sesuatu mempunyai potensi-potensi yang melampaui realisasinya di tempat dan waktu tertentu. Berikutnya adalah pembebasan. Marcuse meragukan jika revolusi kebudayaan dapat dilakukan oleh kelas buruh. Hal ini didasarkan pada dua hal. Pertama, masyarakat industri maju sudah sangat terasing dari dirinya sendiri karena mereka menyesuaikan diri dengan tuntutan efisiensi sistem kapitalis. Kedua, bahwa dalam masyarakat industri maju tidak ada lagi kelas-kelas sosial yang menentang sistem. Harapan paling besar Marcuse tentang kelas sosial yang dapat melaksanakan revolusi adalah mahasiswa kiri baru dan kaum hippies. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa gerakan kiri baru ini dicetuskan oleh Marcuse. Gerakan kiri baru adalah gerakan politik yang berusaha untuk menerapkan berbagai reformasi atas isu-isu seperti hak gay, aborsi, peran gender, dan obat-obatan. Gerakan kiri baru menolak keterlibatan buruh dan teori Marxisme dari perjuangan kelas. Kelebihan dari Herbert Marcuse. Yang pertama, Marcel Marcuse dinilai memiliki teori yang kuat, apalagi dari corak falsafah yang lebih sistematis. Hal ini dimaksudkan mengenai pandangan Marcuse terhadap teori Freud. Yang kedua, melalui karyanya One Dimensional Man, Marcuse memberikan analisis yang cukup luas mengenai gambaran kondisi-kondisi tersebut. Hal ini memberikan gambaran utuh mengenai manusia dan masyarakat, dan pandangan ideal tentang manusia. Yang ketiga, pandangan dan kritik terhadap kondisi masyarakat industri modern menggambarkan masyarakat yang bebas dari berbagai bentuk penindasan. Hal ini dibuktikan menaik gagasannya menghendaki masyarakat selalu bergerak dan berkembang dengan pemikiran kritis senantiasa kreatif. Yang keempat adalah pandangan menjadi peringatan bagi masyarakat mengenai ada hal yang salah bagi kehidupan mereka. Yang kelima, Marcuse telah memberikan pandangan manusia secara utuh yang mencakup aspek kehidupan manusia hingga dimensi estetika. Hal ini dimaksudkan adalah pandangan-pandangan tersebut sangat membantu dalam usaha memahami manusia dari berbagai aspek. Yang keenam adalah pandangan yang ideal tentang kemajuan. Baginya, kesejahteraan material tidak cukup menjadi ukuran adanya kemajuan dalam masyarakat. Yang ketujuh, pandangan Marcuse yang dinamis terhadap masyarakat. Hal ini, masyarakat menjamin kebebasan dan memberikan kesempatan bagi anggota-anggotanya untuk mengembangkan diri secara optimal. Kekurangan dari pandangan Herbert Marcuse. Yang pertama, pada konteks zaman Marcuse, irasionalitas justru itu belum terlihat jelas. Yang kedua, masih dimungkinkan adanya dari dimensi lain. Karena kemajuan teknologi memang sangat mempengaruhi banyak segi dalam kehidupan manusia, tapi masih ada banyak faktor lain di luar teknologi yang turut memberikan pengaruh dan ikut menentukan kondisi masyarakat. Yang ketiga, ilmu pengetahuan sosial yang diungkapkan oleh Marcuse kurang bukti yang konkret. Berbagai pernyataan yang ia ungkapkan untuk menerangkan sisi muram dan murung dari masyarakat industri maju lebih menyerupai ekspresi kemarahan dan kekecewaan berbasis konsep filsafat dan tak menginjak kenyataan real yang dihidupi oleh kebanyakan. Kelompok buruh masih tetap merupakan oposan dan otoriter. Marcuse menganggap bahwasanya buruh sudah tidak lagi agent of revolutionaries.
revolusioner. Adanya May Day, peringatan Hari Buruh, merupakan bentuk dari masih adanya oposan dan otoriter. Hubungan revolusi kebudayaan dengan fenomena saat ini. Yang pertama, kebiasaan masyarakat pada saat ini yang memiliki sifat konsumtif dalam mengejar barang diskon sehingga memunculkan kebudayaan baru. Yang kedua, penggunaan ojek online yang sedang marak. Hal ini juga menimbulkan kebudayaan baru. Berikut adalah rujukan yang kami dapatkan dari jurnal dan juga artikel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.